You're just a clown. Hey yo, what's up guys? Bagaimanakah kabar kalian semua? Akankah kalian dikendaki dengan baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gua Zu yang pasti tetap apa? Tetap stay santuy. Kembali lagi kita di segmen horor. Ya, pasti kalian udah lihat di thumbnail. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul It Chapter 2 yang dirilis pada tahun 2019. Masih akan bercerita kepada Bill dan juga kawan-kawan yang dituntut untuk kembali ke kota Derry demi menghadapi musuh lama mereka yang setelah sekian lama menghilang kini kembali lagi. Yang tak lain dan tak bukan adalah Pennywise. Dan bagaimanakah caranya Bill dan juga kawan-kawan untuk menghadapi Pennywise di film kali ini? Daripada berlama-lama lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Di kota Derry, 27 tahun setelah It Chapter pertama, di sebuah pasar malam kita pun diperlihatkan bahwasannya pasar malam itu terlihat seperti pasar malam pada umumnya. Di sana ada sepasang gay bernama Adrian dan juga Don yang sedang enjoy menikmati pasar malam tersebut. Namun karena mereka melakukan tindakan jomok di tempat terbuka membuat beberapa orang tak senang, salah satunya Tata yang langsung menyindir mereka berdua. Menanggapi akan hal itu, Adrian dengan santai menghina kembali Tata dengan mengatakan bahwasannya dia terlihat seperti homeless yang belum makan. Gak senang dengan perkataan itu, Tata pun kembali dan memberitahukan tentang apa yang dikatakan oleh Adrian kepada teman-temannya. Dan yang terjadi... How romantic. Romantic? Hey. Come on, Adrian. She wants her wig back. All right. Fucking hat. Ya, di jalan pulang tanpa diduga Don dan juga Adrian udah ditungguin oleh teman-teman dari si Tata yang pada akhirnya langsung mengeksekusi mereka berdua dengan menghajarnya. Belum puas menghajar dua orang gay jomok itu, salah satu temannya Tata bahkan melempar Adrian ke sungai berharap Adrian mati tenggelam. Untungnya Adrian ternyata berhasil selamat dari sungai itu karena ditolong oleh sosok badut yang terlihat seperti Pennywise. Look what you did to his fucking face! Adrian. Beralih ke sebuah rumah yang ternyata di dalamnya ada Mike yang sedang bersantai. Tanpa sengaja Mike mendengar suara di radio tentang pembunuhan yang terjadi di jembatan sebelumnya. Mike dengan cepat pergi ke sana untuk mengecek TKP yang sedang berlangsung hingga pada akhirnya Mike menemukan sebuah fakta mengenai tulisan yang sangat besar yaitu "Come Home", alias kembali pulang. Dan gak lama kemudian tiba-tiba muncullah balon-balon yang sangat banyak hingga Mike menyadari bahwasannya ini adalah pesan dari Pennywise. Bahwasannya dia telah kembali dan akan membalaskan dendamnya kepada Mike dan juga kawan-kawannya. Sometimes it comes back. Di keesokan harinya di luar kota Derry, kita pun diperlihatkan anggota dari loser club lainnya yang sekarang memiliki kesibukan mereka masing-masing. Salah satunya adalah Bill yang menjadi penulis naskah horor terkenal hingga bahkan diadaptasi menjadi film. Dia juga menikahi aktor yang berada di set lokasi syuting tersebut. Gak lama kemudian dia mendapatkan telepon dari Mike yang menyuruhnya untuk kembali datang ke kota Derry. Sesuai perjanjian mereka 27 tahun yang lalu. Di lain sisi, ada Eddie juga yang menjadi penganalisis resiko yang mendapatkan telepon juga dari Mike untuk kembali ke kota Derry demi menepati janji mereka. Mike juga menelpon teman-teman lainnya yang salah satunya adalah Richie yang menjadi komedian, Ben yang menjadi arsitek, Stanley yang menjadi akuntan, dan Beverly yang menjadi fashion designer. Setelah mendapatkan telepon dari Mike, mereka semua mendapatkan masalah mereka masing-masing karena tentu saja dulu mereka diteror oleh itu bukan hanya teror biasa melainkan teror yang menyeramkan. Terlebih lagi, Eddie juga menikahi seseorang yang ternyata mirip sekali dengan sikap ibunya yang sangat overprotective kepada si Eddie.
Begitu juga dengan hal yang sama dengan Beverly, karena Beverly ternyata juga menikahi sosok yang sama banget mirip dengan ayahnya. Sifatnya plek ketiplek membuat Beverly tertekan. It's me, Mike. Like who? The fuck? You were fine like 5 seconds ago. Who was that? Who called? Huh? Hello? Ben? It's Mike Hanlon. From Derry. I'm sorry? Mike Hanlon. Sementara itu, Stanley yang mendapatkan telepon dari Mike sangat begitu ketakutan hingga pada akhirnya dia pun pergi ke bathtub dan entah apa yang akan dia lakukan. Sementara Beverly yang masih berbincang dengan Mike tanpa sengaja diketahui oleh suaminya hingga suami dari Beverly menuduhnya yang enggak, namun Beverly berusaha menjelaskannya dengan baik-baik. Namun suaminya tak peduli dan langsung meng-KDRT Beverly hingga Beverly yang sudah muak dengan semua hal ini dia pun menyerang sang suami. Setelah berhasil menyerang sang suami, Beverly pun langsung mengamasi barangnya dan dia pun memutuskan untuk kembali ke kota Derry. Beralih ke 27 tahun yang lalu, ternyata Henry masih selamat akibat bantuan dari Pennywise. Henry juga pulang ke rumahnya sempoyongan dan langsung dipukulin oleh pihak kepolisian. Akibat dia menjadi tersangka utama atas kematian sang ayah yang merupakan pemimpin polisi di kota Derry. Sekarang inilah Henry yang ternyata berada di fasilitas rumah sakit jiwa. Dia merasa senang dan juga gembira ketika melihat balon berwarna merah. Henry yang berteriak-teriak langsung dimasukkan kembali ke dalam kamarnya. Yang dilalahnya di kamar itulah dia pun menemukan balon itu. Dan tiba-tiba keluarlah sosok zombie yang di masa lalu zombie itu adalah teman dari si Henry yang memberikan pisau lamanya. Beralih kepada Loser Club yang sekarang sudah bereunian di sebuah restoran Chinese yang berada di kota Derry. Mereka langsung menanyakan berbagai macam hal seperti kabar, karir, pasangan, termasuk juga dengan penampilan band yang sekarang jauh lebih berbeda. Setelah berbincang-bincang, kini Mike pada akhirnya menjelaskan tujuan sebenarnya dia untuk mengundang mereka semua ke sini karena sekarang mereka berada di kota Derry, otomatis ingatan mereka akan kembali. Lah, kok ingatannya kembali bang? Jadi simpelnya semakin jauh kalian dari kota Derry, kalian akan samar-samar mengingat kenangan kalian aja, tapi ketika kalian kembali, kalian akan mengingatnya. Mike lalu menjelaskan bahwasannya Pennywise telah kembali dan menebar ketakutan dan sesuai janji mereka di masa lalu, mereka harus menghadapi Pennywise sampai Pennywise itu benar-benar mati. Mike juga sudah mengumpulkan banyak data dari masa lalu dan berharap data-data ini akan ia manfaatkan untuk membunuh Pennywise, terlebih lagi sekarang dia bekerja di sebuah perpustakaan. Separuh dari Loser Club menolak usulan dari Mike karena tentu saja mereka bisa mati dalam kesempatan kali ini dan bisa aja mereka di masa lalu juga hoki. Untuk menenangkan situasi yang sedang memanas, dari situlah Beverly menyuruh mereka untuk makan aja fortune cookie terlebih dahulu dan gak usah mikirin masalah Pennywise di sini. Setelah masing-masing dari mereka mengambil cookie keberuntungan, sebelum memakannya terlebih dahulu mereka berbincang masalah satu orang yang kurang dari mereka yang tak lain dan tak bukan adalah Stanley. Mereka nggak memutuskan untuk memikirkan jauh karena mungkin Stanley sibuk atau gimana. Mereka pun langsung memakan cookie keberuntungan itu dan mendapatkan beberapa serca kata-kata. Namun dari kata-kata yang berada di dalam cookies itu nggak ada yang nyambung satu sama yang lain. Hingga Mike tiba-tiba kepikiran suatu hal dan langsung mengumpulkan semua kertas dan menyusunnya. Yang bertulis sepertinya Stanley tidak bisa melakukannya. Hingga tiba-tiba gak lama berselang, mbak-mbak waitersnya pun datang dan melihat mereka seperti wong gendeng yang pada akhirnya mereka pun langsung tersipu malu. Setelah membayar makanan dan juga beberapa ganti rugi, mereka pun berniat untuk pergi dari sana, namun tiba-tiba ada sosok anak kecil yang memanggil nama Richie. Richie mengira anak kecil itu adalah sosok dari Pennywise dan langsung memaki anak kecil itu dengan umpanan kata-kata kasar, namun tanpa diduga anak kecil itu hanyalah fans dari Richie semata. Richie yang merasa malu meminta maaf kepada anak kecil itu dan juga keluarganya lalu meninggalkan tempat tersebut. Hey, Richie. Is some sort of game? Huh? Well, fuck you, alright? Fun's just beginning. The line from your act, dude. I'm a fan. A picture? You okay, Dean? I think I'm good. Come on.
Di luar restoran, Beverly pun memutuskan untuk menelpon istri dari Stanley untuk menanyakan di manakah keberadaan Stanley, akankah masih di rumah atau dalam perjalanan menuju kota Derry. Akan tetapi, hal yang mengejutkan pun terjadi ketika istri dari Stanley mengatakan bahwasannya Stanley baru saja membunuh dirinya sendiri. He passed. When did it happen? It's horrible the way he died. In the The bathtub. Oh, very sorry, Patty. Thank you. Was knew. He knew before we did. Before this ends worse than one of Bill's books. Other people die every day, man. We stay, we die. That's it. One thing, and if you want to leave, you can leave. Just let me show you this first, please. Jadi 27 tahun yang lalu, di saat mereka semua sedang melakukan perjanjian darah untuk kembali menghadapi Pennywise jikalau Pennywise itu kembali. Namun karena saking ketakutannya, di saat itu Stanley ternyata nggak mendengar apapun perkataan dari Bill dan dia hanya manut-manut aja. Dan ketika janji itu harus dipenuhi, jalan keluar yang ditempuh oleh Stanley ternyata adalah mengakhiri hidupnya sendiri. Karena beberapa loser club nggak mau bernasib sama seperti Stanley, beberapa dari mereka pun memutuskan untuk cabut dari tempat tersebut. Sebelum Bill cabut dari tempat tersebut, Mike membujuk Bill untuk ikut dengan dirinya karena dia memiliki sebuah cara untuk membunuh Pennywise. Mike sangat memohon kepada Bill untuk ikut dengan dirinya karena dia akan menjelaskan semuanya kepada Bill. Awalnya Bill sempat terdiam sejenak, yang pada akhirnya dia menyetujui untuk ikut dengan Mike demi mengetahui bagaimanakah caranya Mike akan membunuh Pennywise nanti. Sementara itu, di bagian kota Derry lainnya, sedang ada sebuah pertandingan baseball yang mana banyak sekali penonton untuk melihat hasil pertandingan tersebut. Di salah satu bangku penonton terdapat seorang anak kecil yang sebelumnya sempat bertemu dengan sepasang gay yang meninggal akibat karena Pennywise. Anak kecil itu tiba-tiba mendengar sebuah suara. Ia pun mengikuti sumber suara itu sampai bertemu dengan sebuah kunang-kunang. Anak kecil itu pun mengikuti kunang-kunang itu sampai ke bawah dari bangku kursi penonton. Dan yang terjadi... Hello, Vicky. How did I know that? You're not my friend, you're scary. Why are you crying? No. You're supposed to say 3. Di The Derry Townhouse, para The Loser Club ternyata kembali bertemu akibat mereka yang tanpa sengaja menginap di tempat penginapan yang sama. Para anggota The Loser Club lainnya langsung bergegas karena mereka nggak mau berurusan kembali dengan Pennywise dan akan pergi dari kota Derry. Namun tidak dengan Ben yang malahan memaksa Beverly untuk ngomong yang sejujurnya karena dia memiliki feeling banget Beverly mengetahui segalanya. Karena terus didesak oleh Ben, Beverly pun pada akhirnya jujur bahwasannya semua anggota The Loser Club pasti akan meninggal. Beverly mengetahui semua hal itu dari vision yang dia dapatkan sewaktu Pennywise membuatnya melayang. Di lain sisi, di rumah sakit jiwa, tanpa diduga Henry ternyata membabi buta membunuh setiap penjaga yang berada di sana dengan menggunakan pisau yang sebelumnya diberikan oleh zombie temannya. Holy fuck. Move! Setelah menghabisi semua orang yang berada di sana, Henry pun keluar yang ternyata telah ditunggu oleh zombie temannya. Kembali kepada Bill dan juga Mike yang sekarang sudah tiba di kediaman rumahnya si Mike yang ternyata merupakan sebuah perpustakaan. Mike lalu menjelaskan segala penyelidikannya setelah kepergian dari teman-temannya dari kota Derry. Dengan mengeluarkan sebuah artefak kuno dan juga beberapa cuplikan kertas maupun sebuah dokumen, ia berikan kepada Bill untuk meyakinkannya bahwasannya mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Pennywise. Namun Bill nampaknya masih pesimis dengan rencana-rencana yang dilontarkan oleh Mike karena tentu saja resikonya adalah kematian. Kesal dengan Bill yang tak kunjung percaya dengan dirinya, Mike lalu menyuruh Bill untuk menatap salah satu gambar di artefak kuno itu dan yang terjadi... Methinks. A vision. Feel kind of funky. They moved there many years ago. They're holy men. He took me in. Ted's out after they... To
Di saat itulah Mike pun menjelaskan bahwasannya dia mendapatkan penglihatan yang sama seperti apa yang dilihat oleh Bill saat ini ketika dia meminum ramuan yang diberikan oleh suku Indian. Bill semakin keheranan suku Indian apa yang dimaksud oleh Mike, hingga pada akhirnya Mike pun menjelaskan bahwasannya penelitian dia membawa ia menghampiri sebuah suku Indian yang tak jauh dari kota Derry. Dan tentu aja tempat artefak itu berasal. Mike juga meminta Bill untuk melihat salah satu gambar lagi yang berada di artefak itu untuk memancing ingatan masa lalu. Did you put something in my drink? It's a root. You drugged me? No, You drugged me? it's a root with properties. I don't feel good. Really. Jutaan tahun yang lalu, jatuhlah sebuah 3 bola cahaya yang disebut oleh suku Indian di masa lalu sebagai sebuah deadlight. 3 buah cahaya itu ternyata dapat berubah wujud menjadi apapun yang dia mau, dan tentu aja kerjaannya adalah makanin manusia. Suku Indian kuno Amerika dulu berhasil mengalahkan Pennywise dengan menggunakan sebuah ritual yang disebut sebagai ritual of Chad, dan ritual itu sendiri akan mereka lakukan untuk mengalahkan Pennywise. Mike lalu menjelaskan lagi bahwasannya syarat untuk menjalankan ritual ini dibutuhkanlah sebuah barang-barang yang berharga bagi diri mereka. Namun Mike memperkecil syarat tersebut, kenapa nggak kita gunain aja barang-barang di masa lalu kita yang dulu hampir pernah mengalahkan Pennywise. Yang berarti mereka harus mencari barang-barang waktu mereka kecil yang penuh dengan banyak sekali kenangan. Dan jikalau mereka udah berhasil mendapatkan barang-barang yang mereka cari, mereka tinggal membawa barang-barang itu beserta artefak kunonya dan akan pergi ke titik lokasi jatuhnya Deadlight. Mereka akan menaruh barang-barang penting mereka ke dalam artefak kuno itu lalu akan membakarnya dan berharap akan mengalahkan Pennywise dengan cara tersebut. Bergegaslah Bill dan juga Mike untuk menemui teman-temannya yang masih berada di penginapan, dan setibanya di sana mereka pun meyakinkan teman-temannya untuk melawan Pennywise karena ini adalah kesempatan bagi mereka. Namun Eddie dan juga Richie langsung menolak usulan tersebut karena tentu saja mereka datang ke sini untuk reunian, ya kan, bukan untuk melawan Pennywise. Kalau mereka memaksa melawan Pennywise sama aja mereka mencari kematian. At least bagi pendapat Richie, ia pengen bertahan hidup aja sampai ajalnya yang akan mencari dia, bukan dia yang mencari ajalnya. Namun Beverly menyangkal akan hal itu. Beverly juga berkata bahwasannya dia tahu banget bagaimana caranya Richie meninggal, yang itu di umur-umur mereka sekarang. Berhubung hanya Beverly lah yang pernah melihat Deadlight di saat itu, jadi mereka nggak ada pilihan lain lagi selain ikut dengan usulan Mike dan juga Bill untuk melawan Pennywise. Dan berharap dengan ritual yang disebutkan oleh Mike dan juga Bill, mereka akan mendapat kemenangan. Di pagi-pagi buta itulah, mereka pun langsung OTW menuju markas masa kecil mereka untuk mengingat kenangan yang berada di sana, sekaligus juga mengingat barang-barang penting apakah bagi mereka di masa lalu. It does. We're fucked. Sesampainya di tempat markas masa kecil mereka, para The Loser Club pun langsung saling bercanda satu sama yang lain, dan mereka pun juga mengingat tentang kenangan masa lalu mereka di sana. Sampai di mana mereka pun menemukan benda jackpot, yaitu sebuah benda penting milik Stanley di masa lalu, yaitu sebuah shower cap. Karena dulu Stanley tuh paling gak suka kalau rambutnya kena sarang laba-laba, makanya dia pakai shower cap setiap pergi ke sana. Di tengah-tengah kemeriahan mereka, tiba-tiba... Hey, losers. Time to load. Fuck, Richie. Setelah candaan yang gak lucu dari Richie, mereka semua pun memutuskan untuk berpencar demi mencari barang-barang penting bagi mereka masing-masing, sekaligus juga untuk meringkas waktu. We need to split up. You each need to find your artifact. Yeah, splitting up would be dumb, man. Okay, we gotta go together. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Beverly yang ternyata pergi ke rumah lamanya untuk mencari sebuah puisi yang dulu pernah dia sembunyikan, dan di saat ia memencet tombol bel, ternyata yang keluar adalah sosok nenek-nenek. Dikabarkanlah oleh nenek itu bahwasannya ayah dari Beverly telah meninggal, namun Beverly yang nampaknya bodoh amat, dia pun berniat akan pergi dari sana, namun sang nenek mengizinkannya untuk masuk sekedar bernostalgia. Sempat terdiam sejenak, yang pada akhirnya Beverly pun menyetujui akan hal itu. Untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh sang nenek, Beverly pun secara diam-diam mengambil puisinya yang dia sembunyikan di sebuah tempat. Your hair is winter fire.
Beverly juga sekilas mengingat kenangan masa lalunya dengan sang ayah, di mana dulu sang ayah menyalahkan Beverly atas kematian sang ibu yang ternyata bunuh diri. Terlebih lagi, tindakan dari sang ayah yang malahan menyemprotkan parfum milik sang istri kepada Beverly lalu memeluknya dan berandai-andai istrinya berada di sana. Dari situlah kita pun tahu ketakutan terbesar dalam hidup Beverly adalah sang ayah. Are you still his little girl, Beverly? Close your eyes, Bev. Close them. Untungnya Beverly berhasil keluar dari apartemen itu tepat waktu, namun pas dia nengok ke belakang ternyata apartemen itu telah terbengkalai. Beralih kepada Richie yang ternyata pergi ke tempat game arcade yang dulu dia sering biasa main. Di tempat itulah dia pun memiliki sebuah kenangan mengenai sebuah koin game arcade. Sekilas Richie pun mengingat tentang kenangan masa lalunya yang dimana Richie ternyata dulu berteman dekat dengan saudaranya si Henry. Ketika Richie dan juga saudaranya si Henry akan bermain lagi, awalnya saudaranya si Henry mau, namun ketika melihat Henry yang mendekat, dia pun langsung bersikap defensif dengan ngata-ngatain si Richie. Hal itu sendiri dilakukan oleh saudaranya Henry agar si Henry ini tak mengira dirinya sebagai homo karena si Richie ini diisukan homo oleh satu sekolah. Richie fucking told you? Get the fuck out of here, faggot! Move! Akibat hal itu, Richie pun pergi melarikan diri ke taman, yang dimana di taman itulah Pennywise pun muncul sambil meledek-ledek Richie bahwasannya dia tahu ketakutan terbesar dari Richie. Yang ternyata bukanlah badut melainkan seksualiti si Richie itu sendiri. You wouldn't want anyone to know what you're hiding. Your dirty little secret. Should I tell them, Richie? This isn't happening. This isn't real. I can play with the clown. Di tengah kota, Bill yang sedang berjalan-jalan tanpa sengaja melihat sepeda lamanya yang berada di toko barang antik dan gak pakai pikir panjang, Bill pun akan membeli sepeda itu. Bill mengeluarkan $50 untuk membeli sepeda itu, akan tetapi akang-akangnya menolak dengan berkata bahwasannya sepeda antik ini sekarang dihargai $300 alias 6 juta rupiah. Mau gak mau, Bill pun membeli sepeda itu dengan raut wajah kesal dan langsung menggunakannya untuk berkeliling kota. Sampai di mana Bill ternyata bersepeda ke dekat rumah lamanya dan di sanalah dia pun langsung melihat salah satu gorong-gorong yang dulu telah merebut adiknya. Bill yang awalnya pengen langsung jalan lagi tanpa sengaja mendengar suara sang adik hingga ia dengan cepat memasukkan tangannya untuk menyelamatkan sang adik dari sana. Namun yang terjadi, I got you, buddy. Come on. He's coming. setelah berhasil menyelamatkan tangannya dari Pennywise, Bill ternyata mendapatkan benda milik sang adik yaitu kapal-kapalan yang pernah dia buatkan. Terlihat dari raut wajahnya, penyesalan terbesar dalam hidup Bill adalah tak berhasil menjaga sang adik yang pada akhirnya sang adik harus mati di tangan Pennywise. Gak lama berselang, ada anak kecil yang sebelumnya mereka temui di restoran Chinese. Anak kecil itu pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Bill. Bill tak menjawab apapun dan menyuruh anak kecil itu untuk pergi jauh dari kota Derry dan jangan pernah kembali ke sini. Namun anak kecil itu gak mau dengan berkata bahwasannya Bill terlihat seperti orang idiot dan dia pengen pergi ke sebuah festival nanti malam. Beralih kepada Ben yang ternyata sudah memiliki bendanya sendiri, yaitu sebuah kertas yang dulu pernah dicoret-coret oleh Beverly, dan kertas itulah yang sangat dia sayangi. Dimana kertas itu sendiri adalah sebuah kertas kenangan pas pertama kali dia bertemu dengan Beverly dan juga sekaligus pertama kali dia mencium seorang wanita. Ben yang sedang berada di sekolah berusaha mengingat-ingat momen itu karena dia sangat merindukan momen tersebut, namun yang terjadi... Oh my god! No matter how many stupid poems you Right! Your hair is with their fire!
Kiss me, fat boy. Nobody wants to kiss the fat boy. Setelah dari itu, kita pun tahu bahwasannya ketakutan terbesar dari Ben adalah dia takut ditolak oleh Beverly. Makanya dari dulu Ben gak pernah menyatakan perasaannya kepada Beverly dan bahkan gak pernah ngasih tahu bahwasannya surat yang dulu dia pernah berikan kepada Beverly itu dari dirinya. Dan sampai sekarang Beverly gak pernah tahu surat itu berasal dari siapa. Namun yang Beverly tahu mungkin surat itu berasal dari Bill. Di sisi yang bersamaan, Eddie pun pergi ke sebuah apotek yang dulu biasa dia kunjungi bersama sang ibu, di mana di apotek itulah dia pun membeli inhaler. Karena dulu ternyata Eddie memiliki penyakit asma, dia pun juga mengingat mengenai kenangan dirinya yang dulu tuh pernah dijailin oleh Pennywise di tempat ini. Tiba-tiba seonggok pintu pun terbuka, Eddie pun langsung mengingat persis mengenai kenangan masa lalunya, namun dia memberanikan diri untuk memasuki pintu itu dan... Eddie, help me! Quick, help me! Mommy. He's coming! You gotta get me out of here! Who's coming? Eddie! Eddie! Sekarang masing-masing dari mereka telah mendapatkan barang kenangan masa kecil mereka yang akan digunakan untuk menjalankan ritual nanti malam. Namun setibanya Bill di penginapan, ternyata tempat itu sendiri udah chaos karena masing-masing dari mereka di saat mencari barangnya kan telah ditakut-takutin oleh Pennywise. Terlebih lagi, Richie ternyata memutuskan untuk benar-benar pergi dari kota Derry dan Ben sekarang sedang mengejar dan juga membujuknya. Karena masih diliputi oleh ketakutan, Beverly pun langsung memeluk Bill dan terjadilah adegan yang tak diinginkan oleh para penonton. Dan di saat mereka sedang menikmati momen itu, tiba-tiba muncullah sebuah skateboard. Mereka berdua pun bersiaga dan Bill bergegas mengecek skateboard itu yang ternyata ada sebuah tulisan tidak ada untuk dia juga. Bill sempat terdiam sejenak sampai di mana dia menyadari bahwasannya tulisan itu merujuk kepada anak yang dia temui di siang hari. Bill langsung berpamitan kepada Beverly dan akan pergi untuk menyelamatkan anak itu yang sekarang sedang berada di festival. Di kamar mandi, Eddie yang sedang membersihkan dirinya tanpa diduga dikejutkan dengan kemunculan si Henry yang langsung menusukkan pisau tepat sekali ke pipi miliknya. Sempat kaget, untungnya Eddie berhasil melawan kembali dengan mengambil pisau yang berada di pipinya dan langsung menusukkan pisau itu kembali kepada Henry. Seakan tak berefek apapun kepada si Henry, Eddie yang malahan ketakutan langsung meninggalkan kamar mandi itu untuk meminta pertolongan kepada teman-temannya. Mendengar teriakan Eddie, Ben dan juga Beverly langsung menghampirinya. Beverly langsung menangani luka yang diterima oleh Eddie, sementara si Ben berusaha mengejar si Henry. Akan tetapi, Ben yang baru saja masuk ke dalam kamar mandi tak berhasil menemukan keberadaan Henry yang berada di sana. Namun ternyata Henry sudah keluar melalui jendela dan tersenyum ketika melihat muka Ben. Seketika itulah Ben pun langsung mengingat mengenai kejadian di masa lalu sewaktu perutnya digambar huruf H sama Henry. Di sisi yang bersamaan di karnaval, Bill berhasil menemukan keberadaan anak itu yang masuk ke sebuah labirin kaca. Dia pun dengan cepat langsung mengejar anak itu untuk memperingatinya. Sangat disayangkan, labirin kaca menyulitkan Bill untuk mendekati anak itu. Nggak ada pilihan lain lagi, Bill pun berteriak untuk memperingati anak itu dan anak itu yang iyeng, Bill pun langsung mendekatinya. Di saat Bill akan menyelamatkan anak itu, ternyata mereka terhalang satu kaca saja. Lalu yang terjadi... Please. I'm here this time. Save me. Dalam perjalanan pulangnya, tanpa diduga Stanley melihat sebuah gereja yang dulu sering sekali dia kunjungi bersama Stanley. Dan hal itu sendiri membuat Richie mengingat segala kenangannya bersama Stanley. Today I'm supposed to become a man, but I don't feel any different. I know I'm a loser. Kesal ketika menyadari temannya telah meninggal, Richie pun berniat akan membalaskan dendam Stanley kepada Pennywise. Dari situlah Richie pun mengurungkan dirinya untuk pergi dari kota Derry. Di dalam perpustakaan, Mike yang sedang membaca beberapa buku untuk mendalami ritual yang akan mereka jalankan tanpa diduga dikagetkan dengan kemunculan Henry yang langsung ingin menikamnya.
Mereka berdua terlibat sedikit pertarungan, dan Mike yang benar-benar nggak ada keahlian dalam bertarung hampir aja ditikam hidup-hidup oleh Henry. Untungnya Richie datang tepat waktu untuk menyelamatkan Mike. Gak lama berselang, para The Loser Club pun datang. Mereka semua kembali berkumpul, namun tidak dengan Bill. Dan ketika Bill ditelepon, ternyata Bill dengan rasa emosinya berkata kepada The Loser Club jikalau mereka nggak mau melawan Pennywise, dia akan melawannya seorang diri. Just like your druggy parents. Are you alright? No. Where's Bill? We can talk about the plan. I don't want any of you to get killed with. Di depan rumah sumur, Bill tak lagi menahan langkahnya. Dia rela untuk mati saat ini juga, apalagi ketika melihat banyak orang yang telah mati di depan hadapannya. Sebelum Bill masuk ke dalam rumah sumur itu, tanpa diduga The Loser Club pun datang tepat waktu, di mana mereka berkata jikalau Bill ingin melakukan hal ini, maka kita akan melakukannya bareng-bareng. Hingga Richie pun menutup dengan kata-katanya. The best when we were here last. Don't wanna die? Not that. You're lucky we're not measuring dicks? Let's kill this fucking clown? Let's kill this fucking clown. Lalu pintu pun dibuka, mereka masuk perlahan, dan of course anomali-anomali aneh pun bermunculan, dimulai dari endasnya Stanley, air asam, hingga bahkan tulisan home di perutnya si Ben. Oh, there he is. Get the knife! Get the knife! Setelah menghabisi kepala Stanley, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk masuk ke gorong-gorong demi menemukan tempat terakhir mereka melawan Pennywise. Setelah melalui lika-liku yang panjang, mereka pun tiba di tempat terakhir mereka melawan Pennywise, namun gak ada hambatan yang terjadi hingga membuat masing-masing dari mereka tuh mencurigai akan hal yang akan terjadi, dan tiba-tiba... No. I thought I heard something. Okay, guys, come on. Untungnya Beverly berhasil diselamatkan. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan di mana Mike membuka sebuah tempat dan meminta mereka untuk masuk lagi lebih dalam. Karena tentu aja di sanalah sarang Pennywise berada. Setelah berhasil menuruni lubang itu, mereka pun pada akhirnya menemukan sebuah tempat di bawah kota Derry, yaitu sebuah tempat di mana Deadlight pertama kali terjatuh ke bumi. Di mana di tempat itulah Mike pun pada akhirnya mengeluarkan sebuah artefak kuno lalu berkata mereka akan menjalankan ritual of Chat-nya di tempat ini. Tempat yang mereka injak sekarang ternyata memiliki sebuah nama yang disebut sebagai Ground Zero. Setelah mengumpulkan benda-benda tersayang mereka masing-masing, termasuk Mike yang ternyata benda kesayangannya adalah sebuah batu yang dilemparkan oleh Beverly untuk menyelamatkan dia waktu berantem dengan Henry. Mereka pun langsung menjalankan ritual saat itu juga dengan membakar benda-benda tersayang mereka hingga... Grab hands. Come on. The first step was our reunion. It was a gathering of tokens. Di saat Mike akan menutup artefak kuno itu, namun tanpa diduga muncullah balon secara tiba-tiba hingga balon itu makin lama makin membesar. Para The Loser Club yang belum sempat menjauh, balon itu udah keburu meledak yang menghempaskan mereka semua. Masih keliangan dengan ledakan tersebut, tiba-tiba Pennywise pun muncul sambil menertawai mereka semua. Pennywise juga sambil tertawa berkata kepada Bill, Eddie, Richie, Ben, dan juga Beverly bahwasannya mereka semua telah dibohongi oleh Mike. Ritual yang dijalankan oleh suku Indian di masa lalu tuh ternyata gagal yang ditunjukkan di gambar keempat dan sebenarnya Mike mengetahui akan hal itu. Lagi juga kalau ritual itu berhasil, kenapa Pennywise masih tetap berkeliaran sampai saat ini? Bill lalu menanyakan kepada Mike apakah benar yang dikatakan oleh Pennywise dan Mike langsung mengiyakan, namun Mike berkata bahwasannya kesalahan suku Indian di masa lalu mereka tak percaya ritualnya akan berhasil. Karena nggak ada waktu lagi untuk berdebat dan juga mereka di ujung kematian, Bill menyuruh mereka semua untuk perlahan menjauh dari tempat tersebut.
Sebelum menyerang The Loser Club, Pennywise berkata bahwasannya ini adalah penantian dia selama 27 tahun. Tell them why, you silly little ritual. And Mike, what's he talking about? Mikey. oh, Mikey, you never showed them the Force side. You lied to us again? I don't believe they could kill him. That's why it didn't work back then. The deadlights! Don't look at them! Oh, I missed you. Seketika itulah mereka semua pun berpencar ke arahnya mereka masing-masing. Terlebih lagi beberapa dari mereka juga terjebak di ilusi yang dibuat oleh Pennywise. Akibat serangan dari Pennywise, Bill tercebur ke sebuah air dan dia pun berenang lagi ke atas namun berada di basement rumahnya di masa lalu. Gak lama berselang ada sang adik maupun dirinya di masa lalu. Bill pun menyadari ini merupakan ilusi dari Pennywise. Terlebih lagi sang adik menyalahkan dirinya atas kematian sang adik itu sendiri. Bill yang dilema akan trauma masa lalunya pada akhirnya bisa mengatasi trauma itu dengan berkata bahwasannya kematian dari sang adik bukanlah salah dirinya melainkan salah Pennywise. Dia pun langsung menembak dirinya yang ada di masa lalu dan benar aja itu adalah Pennywise. You lied and I died! It happened because of me, Georgie, me. Lied and died! What's wrong with me? Begitu juga dengan Ben dan juga Beverly, di mana si Ben ternyata akan dikubur hidup-hidup oleh si Pennywise, sementara Beverly terjebak di sebuah kamar mandi yang makin lama makin terpenuhi oleh darah. Pintu kamar mandi Beverly ternyata dilalahnya juga didobrak-dobrak oleh sang ayah yang membuat si Beverly semakin takut, namun dia sudah mulai jengah dengan apa yang terjadi di masa lalu. Sebagai perlawanan, Beverly kembali menendang pintu yang didobrak oleh sang ayah. Dia juga mengatakan ia nggak bakal takut lagi dengan traumanya di masa lalu dan hal itu sendiri membuka pintu itu dan dia melihat Ben yang berada di sana. Menyadari cara keluar dari ilusi yang diciptakan oleh Pennywise adalah melawan rasa takutnya di masa lalu, Beverly pun mengatakan hal itu kepada Ben untuk mengungkapkan ketakutannya di masa lalu dan melawan ketakutan itu. Ben langsung menjelaskan ketakutannya di masa lalu dan langsung mengungkapkan perasaannya kepada Beverly hingga Beverly dapat meraih tangan Ben dan mereka terbebas dari ilusi. Namun hal itu semua nampaknya nggak terjadi kepada Eddie dan juga Richie, di mana mereka masuk ke sebuah gua dan di ujung gua itu ada 3 pintu yang bertuliskan pintu seram, sedang, dan juga tidak seram. Setelah berpikir sejenak, mereka memutuskan untuk membuka pintu yang paling seram karena biasanya kalau kayak gini-gini tuh adalah sebuah jebakan ya kan. Ketika mereka membuka pintu seram, tiba-tiba He's not fucking with us. panik bukan main dengan apa yang mereka lihat. Mereka pun langsung menutup pintu itu dan memutuskan untuk membuka pintu yang tidak seram. Namun yang terjadi, beralih kepada Mike yang sedari tadi bersembunyi. Ia pun pada akhirnya ketahuan oleh Pennywise. Pennywise pun berencana akan membunuh dirinya, namun Mike berkata dia tahu siapa Pennywise dan dia nggak takut. Perkataan itu sekilas membuat Pennywise terdiam, namun seketika itulah Pennywise pun tersadar kembali dan dia berniat akan membunuh Mike saat itu juga. Untungnya Richie yang datang langsung melemparkan beberapa batu kepada Pennywise sambil mengejeknya bahwasannya dia nggak takut dengan Pennywise. Pennywise yang kesal langsung melempar Mike dan mendekati Richie sambil memperlihatkan sebuah deadlight. Richie pun langsung terangkat seperti Beverly di masa lalu. Menyadari sahabatnya akan mati, Eddie pun langsung melemparkan tombak yang dia udah bawa dari tadi tepat sekali ke deadlight yang berada di mulut Pennywise. Motherfucker! I think I killed it. I did. I think I killed it for real. Eddie yang merasa dirinya telah menang, ia pun langsung semeringah dan berkata kepada Richie bahwasannya penderitaan mereka telah berakhir. Namun tiba-tiba dia pun ditusuk oleh Pennywise dari belakang. Ia pun diangkat dan bahkan dilempar masuk ke sebuah gua. Dari situlah teman-temannya pun langsung bergegas untuk menghampiri si Eddie.
Di tengah sekaratnya, Eddie menyampaikan bahwasannya Pennywise terlihat lebih lemah dari Pennywise yang pernah mereka hadapi 27 tahun yang lalu. Terlebih lagi, akibat serangan yang kuberikan, akankah kalian menyadari bahwasannya Pennywise lebih mengecil? Mendengar kata-kata kecil, tentu saja Mike langsung kepikiran akan suatu hal di mana goa yang pertama kali mereka masuki untuk sampai ke tempat ini. Goa itu sendiri sangatlah kecil dan gak bakal mungkin bisa dimasukin oleh Pennywise dengan ukuran seperti itu. Mike menyimpulkan cara satu-satunya untuk mengalahkan Pennywise adalah membuat wujudnya mengecil, namun dia nggak tahu bagaimana caranya membuat Pennywise menjadi kecil. Bill yang sedari tadi menghilang tiba-tiba datang dengan berkata dia telah menemukan sebuah jalan yang langsung menghadap ke goa tempat mereka masuk. Setelah menelusuri jalan yang ditunjukkan oleh Eddie, benar aja goa itu sendiri keluar tepat sekali ke mulut goa tempat mereka masuk sebelumnya. Mereka pun akan mengambil ancang-ancang untuk berlari sebelum Pennywise menyadarinya. Di tengah-tengah ajal yang segera akan menjemput, Eddie nih bisa-bisanya masih aja bercandain Richie yang padahal Richie tuh lagi sedih banget ketika melihat sahabatnya terluka. Hitung mundur pun dimulai oleh Bill dan setelah hitung mundur itu selesai, mereka semua pun langsung berlari menuju mulut goa itu, namun Pennywise menyadarinya dan berhasil mencegat mereka semua. Menyadari ajal akan segera menjemput, mereka pun udah gak takut lagi dan dimulai dari Mike yang langsung menghina-hina Pennywise sebelum dia akan dibunuh. Pennywise sempat terdiam lagi dan entah apa yang dia pikirkan, ia pun langsung tersadar dan bergegas akan menyerang Mike, namun tangannya tiba-tiba seakan terhenti. Tak berhasil menakut-nakuti Mike, Pennywise pun berniat untuk menakut-nakuti yang lain, namun Mike meyakinkan mereka untuk menghina-hina Pennywise. Tentu saja masing-masing dari mereka pun langsung menghina-hina Pennywise dengan wujud yang dulu pernah dipakai Pennywise untuk menakut-nakuti mereka. Terlebih lagi dengan Bill yang langsung mengeluarkan semua unek-uneknya kepada Pennywise, yang dimana Bill lah orang yang paling dendam dengan Pennywise. Dari situlah perlahan Pennywise pun mengecil, dan setelah Pennywise berada di wujud sedangnya, Richie pun muncul dan langsung mematahkan salah satu lengan Pennywise, di mana hal itu membuat Pennywise semakin terpojok. Setelah Pennywise benar-benar kecil, dari situlah Mike pun langsung mengambil jantungnya dan jantung itu dihancurkan oleh mereka semua bersama-sama. You filthy little Jew. You're just a clown. You're a weak old woman. A headless boy! Imposter! Mimic! You're a fucking bully! Fucking clown! Holy clown, motherfucker! Clown! Clown. With a scared beating heart. Setelah kemenangan mereka atas Pennywise, Richie pun langsung bangga dan memamerkannya kepada Eddie. Namun sayangnya, Eddie telah meninggal. Of course, Richie pun langsung menangis ketika melihat akan hal itu. Gak lama berselang dari kematian si Eddie, tiba-tiba guncangan hebat pun terjadi yang dimana tempat itu akan segera hancur. Gak ada pilihan lain lagi, mereka berusaha menyadarkan Richie dan langsung menariknya dan terpaksa meninggalkan tubuh Eddie di tempat tersebut. He's dead. Untuk merayakan keberhasilan mereka dalam melawan Pennywise, mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk berenang di tempat dulu mereka sering menghabiskan waktu di sana. Setelah mereka meloncati tebing itu satu persatu, mereka pun bermain air sampai di mana Richie menangis karena nggak nyangka mereka bisa mengalahkan Pennywise dan happy endingnya seperti ini. Namun banyak sekali harga yang harus mereka bayar untuk kemenangan ini, yaitu kematian Eddie dan juga kematian Stanley. Mereka semua pun langsung berpelukan untuk menenangkan satu sama yang lain. Gak lama kemudian kacamata Richie terjatuh, Ben dan juga Beverly langsung ingin mencari kacamata tersebut.
Mengambil kesempatan itu, mereka berdua pun langsung kissing karena tentu aja pas mereka ditakut-takutin, Ben udah menyatakan perasaannya kepada Beverly. Setelah bermain air di alun-alun kota Derry, mereka pun melihat sebuah kaca dan langsung terlihatlah wujud mereka di masa lalu sewaktu mereka kecil. Beverly juga menyadari bahwasannya janji yang mereka buat di masa lalu tuh ternyata telah menghilang dan pertanda Pennywise benar-benar telah meninggal. Nothing lasts forever. And like, what are like the little star nut? What'd you say, Mike? Is there Get a new bike. Singkat waktu di rumah mereka masing-masing, tanpa diduga mereka mendapatkan surat dari Stanley sebelum Stanley memutuskan untuk bunuh diri. Di surat itu berisi, ternyata Stanley ini selalu takut dalam segala keadaan sampai bahkan di waktu mereka membuat perjanjian untuk akan kembali melawan Pennywise, Stanley tuh nggak dengerin apapun perkataan dari Bill. Stanley udah tahu bahwasannya kekuatan dari Pennywise adalah ketakutan, maka dari itulah jikalau ia ikut melawan Pennywise, Pennywise akan mendapatkan kekuatan terus-menerus akibat dia yang selalu takut. Tapi jikalau Stanley nggak ikut, Pennywise pasti akan tetap menang karena mereka semua tuh saling nggak bersatu, dan maka dari itulah Stanley memutuskan untuk keluar dari klub mereka selama-lamanya. Must seem like, but this isn't a suicide note. It's because I knew I was too scared to go back. If all of us alive weren't united, I knew we'd all die. Took myself off the board. Work? Well, if you're reading this, you know the answer. Scene pun ditutup di mana kita diperlihatkan masing-masing dari karakter, dimulai dari Ben dan juga Beverly yang menikah, Bill yang kembali melanjutkan pekerjaannya, Richie yang menulis inisial R plus E yang tentu saja Richie plus Eddie. Ada dua faktor di sini antara Richie yang mengira Eddie adalah sahabat sejatinya atau Richie yang sebenarnya adalah gay. Dan yang terakhir adalah Mike yang sekarang bisa tenang meninggalkan kota Derry. I just finished the first chapter. Yeah. Follow your own path. Be who you want to be. Be proud. Dan bagaimana nih guys keseruan kita di dalam film kali ini? Kalau kalian mau lanjut ya bolehlah kita lanjut ke It Welcome to Derry tanpa part-partan, alias kita langsung aja bahas satu season. Tuliskan kritik dan juga saran kalian di kolom komentar, dan gua Zoom mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi kalian yang masih mendukung gua sampai sejauh ini. Sekali lagi gua Zoom beserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. See you.